hampir tiap relationship yang lo jalanin itu di ghosting. Pastinya gitu. Cuma karena gue pernah ngalamin. Oke guys, kembali lagi di channel kita Smile Room ya guys ya. Nah, buat kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai lagi dengan temanya tuh kalau di bulan kemarin kan tema kita tuh ini ya, apa namanya bisa dibilang kenakalan remaja gitu. Nah, kalau kali ini kita pengen ngobrolin cara bucinnya anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Nah, judul kali ini adalah ghosting. Nah, ghosting ini menurut gua suatu hal yang lucu ya, suatu hal yang lucu sih. Jadi ketika seseorang ngedeketin si wanita atau si pria gitu kan, dan setelah baper, setelah udah punya perasaan, itu ditinggal gitu kan. Nah, kali ini gua ngedatengin dua teman gua dan mereka mungkin salah satu pelaku ghosting atau korban ghosting gitu ya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan dua teman gue. Hai guys, gue Fai. Gua Denny. Umur gue 22 tahun. Masa? Ya anjir. Di 5 Maret besok. Umur lo berapa anjing? Umur gua 20 tahun. 27 tahun. Mana ada gitu. Gua 20 tahun. Enggak. Sisanya. Oh, sisa. Dikurangin. Enggak lah. Oh, Nah, guys, menurut pandangan kalian mengghosting ini bagaimana ya? Jadi menurut gue ghosting itu suatu perbuatan yang nyakitin anjir. Pastinya nyakitin. Perbuatan yang gak bertanggung jawab sama perasaan orang lain. Emang pengalaman lu sendiri apa gimana? Ya kayaknya anak zaman sekarang gak jauh-jauh ngalamin hal di perghostingan gak sih? Jadi udah hal yang wajar. Iya, kenapa tapi ya? ngebangsatin gitu ya. Aduh. Iya, zaman sekarang tuh kenapa ya? Orang-orang ngenormalisasikan hal mengghosting, jadi mereka tuh mikir kalau misalnya gue ghosting udah biasa ini gitu. Nah, guys, kalian pernah nggak sih ngeghosting atau lu jadi korban ghosting? Kalau gua, pengalaman gua sih sering ya yang namanya di ghosting. Bukan sekali dua kali sih. Hampir tiap relationship yang lo jalanin itu di ghosting. pastinya gitu. Tapi gue nggak ada niatan buat balas dendam sih, cuma pengen aja sih nyoba ngeghosting tuh kayak gimana gitu. Janganlah. Gak apa-apa anjir sekali mah. Janganlah. Karena gue pernah di ghosting. Sama berarti ya. Sama, terus dulu. Terus di ghosting tuh nggak enak anjir, kayak apa ya, aneh aja gitu. Lo pacaran lama, misal lo pacaran tuh udah ada status gitu ya. Yes. Pacaran terus pacaran misalnya 2-3 tahun, lo putus, itu biasa aja. Tapi kenapa ya kalau misalnya kita baru PDKT 3 bulan terus tiba-tiba orang itu ngeghosting, anjir galaunya. Luar Tuh biasa anjir. luar biasa banget. Tapi ya emang sih orang-orang kayak gitu harus dibunuh. Bunuh gak sih? Tapi masalahnya gue juga pernah di posisi ngeghosting juga, Den. Berarti itu juga harus dibunuh sih guys. Anjing, nggak juga sih. Karena ada di satu posisi di mana misalnya gue dideketin sama orang, Ya. tapi gue ngeladenin atas dasar kasihan gitu, dan itu juga nyiksa gue. Tapi bukan dari dasar hati lu pengen berhubungan sama orang yang yang baru datang ini apa gimana gitu. Nah iya, karena gue atas dasar kasihan, jadi gue gue mikir kalau gue ngejalanin karena gue kasih nama dia, dicoba dulu, siapa tahu perasaannya ada gitu. Dan ternyata nggak ada.
Dia terus karena rasanya hambar, jalan gue satu-satunya ngeghosting. Hambar karena Karena gue nggak ada perasaan. nggak ada perasaan. Iya. Berarti udah hilang perasaan yang Iya. Jadi mungkin itu pandangan cewek-cewek yang ghosting lo kayak gitu, Den. bisa jadi sih guys. Iya. Bisa jadi karena salah lo nya juga karena lo hambar. tapi gue nih jadi jadi menikmati Apa? menikmati sih, jadi penikmat sih gue. Lo nikmatin rasa sakit lo gitu. Bukan sih menikmati rasa yang nikmat. Apa tuh? Iya. Ya gitu. Jadi kalau misalnya ghosting pernah, di ghosting juga pernah. Tapi kalau gue keseringan di ghosting. Ya. Karena Cowok gue baik apaan? orangnya guys. Oh iya. Kadang cowok terlalu baik dijahatin. Iya, orang yang baik dijahatin. Tapi Karena- orang yang jahat dibaikin. Karena zaman sekarang cewek kenapa ya suka cowok yang brengsek? Kalian pilih di ghosting atau mengghosting? Kalau gue lebih memilih di ghosting. Kenapa? Karena lebih baik gue yang sakit dibanding gue nyakitin orang lain gitu guys. Di balik kenakalan gue, tapi gue ada rasa baik kepada orang lain guys. Kalau menurut lu sendiri gimana? Sedih banget sih. Kok sedih sih? Cuma karena gue pernah ngalamin nge-ghosting terus di ghosting juga, tapi gue prefer milih gue di ghosting sih. Karena ketika gue ghosting rasa bersalahnya tuh gak enak anjir. Jadi rasa bersalah itu akan selalu menempel Iya, terus apalagi gitu ya. tiap ketemu orang yang gue ghosting, anjir, canggung anjing gitu kan. Jadi gue lebih baik di Di ghosting. ghosting. Karena gue pernah ngalamin pengalaman sampai 2 kali gue pernah di ghosting sama cowok. Terus Tapi gue 2 kali nggak sengaja ketemu dia dan gue yang biasa aja gitu, tapi dia yang kelabakan gitu tuh, kayak malah dia yang kelihatan ada rasa nyeselnya, dan itu tuh gue puas banget ngelihat dia nyesel gitu. senang Jadi ya tapi. iya, gue jadi puas gitu, mampus lo nyesel kan lo ninggalin gue. Ya ilah. Tapi di sisi lain lu sedikit Galau juga sih kan dia milih yang lebih yang enggak juga sih, milih bukan gue gitu. Cuma ya udahlah, bukan jalannya. Cowok banyak kok, tapi di pasar aku banyak tuh. iya, don't worry, be happy aja. Intinya di bawah happy aja ya kalau kita Iya. di ghosting. Intinya di ghosting ya. Kita sama-sama korban ghosting ya, cium dulu. Ghosting ini udah jadi hal yang lumrah kayaknya sih di dunia percintaannya anak-anak remaja zaman sekarang gitu kan ya. Nah, setelah di ghosting atau mengghosting, nah itu menurut gua ada dampaknya gitu terhadap orang yang di ghosting kayak gitu. Nah, menurut kalian nih, ketika kalian kalau misalkan kalian pernah di ghosting, apa sih yang lo lakuin gitu tuh, dan dampak apa yang lo rasain gitu ketika lo itu di ghosting gitu kan? Hal yang biasa gue lakuin ketika di ghosting Dugem. nanti. Oh, nanti. Itu nomor 2 lah. Pertama kali gue ketika gue di ghosting tuh gue diem aja anjir. Gue berusaha nggak ngejar, nanti dia GR. Cuma aslinya gue apa ya? Ngejar juga sih. Rungsing Oh, anjir. kayak kira gua ngejar gitu kan, dikejar terus dipepet terus gitu kan. Oh, gue orang yang ngeghosting jangan lo kejar, harga diri lo di mana? Udah tau orang yang udah nggak mau sama lo, ngapain lo kejar gitu kan? Oh, gitu. Makanya gitu, Den. Kalau misalnya ada yang ngeghosting lo lagi nih, jangan dikejar lagi. Tetep aja kan nggak dapet. Tapi Iya kan? kalau gua sih gua bawa healing sih. Healing dulu baliknya baru. Apa? Ngejar? Enggak anjir. Apa anjing? Dugem. Tapi gue pernah ada momen dimana gue lagi rungsing gitu tuh. Iya. Lagi rungkat, lagi aduh bingung, gue galau bet nih, Hmm. mau kemana gitu kan enaknya. Kebetulan banget Ke pantai. bukan Mana anjir? itu yang pas kita kelar
ada kegiatan komunitas kita gitu tuh, kegiatan Yes. kita tuh tiba-tiba dia ngajak ke Bandung. Oh, Dugem. dugem. Astagfirullahaladzim. Tapi Kenapa dia ngomongin? tapi nggak apa-apa bego. Itu kan Oh, iya. salah satu kegiatan Iya, agar kita salah tidak satu kepikiran dia mengkepikiran, terus iya. gitu kan. Jadi udahlah, kalau misalnya kalian di ghosting tuh jangan dikejar. Intinya mending kalian cari kegiatan-kegiatan yang bikin, Yang positif ataupun yang negatif. pokoknya intinya yang bikin kalian lupa sama dia. Tapi kebanyakannya kegiatan yang positif atau yang negatif. Kalau gua sih yang Negatif. positif sih. Negatif lebih bikin lupa sih. Tapi lebih yang lebih positif cepet sih bikin move on sih. enggak juga sih. Kalau itu Cobain aja dua-duanya guys. biasanya kalau gua healing dulu tuh baru kan ngilangin penat gitu kan. Healing-healing sambil bawa apa? Amer. Tapi kan di sisi lain juga kan kita cari teman yang bisa kita percaya biar teman kita nih bisa ngasih masukan ke kita gitu guys. Iya. Kalau gue gitu sih. Tapi menurut gue kalau solusi orang ketika lo Mabok di-ghosting, solusinya nggak ada lagi. nomor 2 itu anjing. Solusi nomor 1, udah diemin aja, jangan dikejar, jangan dicariin. Itu karena ketika orang ghosting, ya dia intinya dia udah nggak mau sama lo gitu. Ngapain lo pertahanin sama orang yang udah nggak mau sama lo gitu kan? Oke. Jadi udah tinggalin aja anjing. Ya ditinggalin kan. Buat apa dikejar lagi? Enggak guys? ya, lo Masih apa? masih nyari yang lain, itu bagusnya Nah gitu. ya kan kita juga harus nyari yang lain lah. Iya. Kalau misalnya kita nggak keluar dari zona itu, Hmm. sampai kapan kita bisa ngebuka hati buat orang lain? Guys? Boleh sih kalian kasih pesen nih buat orang yang mengghosting atau yang lagi di ghosting gitu kan. Pesan untuk orang yang di ghosting, kalau menurut gua sih pesannya gini. Khususnya teruntuk orang yang sudah mengghosting gua gitu kan, sudahilah, jangan sampai ke orang lain juga mengghosting gitu kan. Cukup Karena dulu aja gitu. iya, karena ingatlah hukum karma tuh pasti ada. Itu sih pesan dari gua. Kalau menurut lu sendiri gimana, pesannya kayak gimana? Kalau dari gue, kalau misalnya niat lo cuma buat penasaran, mending gak usah deketin dari awal anjing. Jadi ketika lo udah nggak penasaran lagi sama perasaan lo, dan ketika lo nemuin perasaan lo ternyata lo nggak ngefeel sama yang lo deketin gitu, itu kan ujung-ujungnya lo ghosting gitu. Jadi mending jangan deketin dulu sebelum pastiin perasaan lo. Kalau misalnya perasaan lo tuh beneran suka atau enggak, beneran serius atau enggak. Serius bukan ke hal yang ke nikah-nikah aja gitu ya. Yes. Tapi serius ke perasaan si calon pasangan lo tersebut gitu. Jadi jangan mulai sebelum mengghosting. Tapi Terus masih mending ketika- ngomong gak sih? Ketika lo menemukan suatu hal yang bikin lo gak ngefeel, itu sebisa mungkin jangan ghosting, jangan langsung hilang gitu guys. Masih mending ngomong ya, gue udah sama Iya. yang baru. Masih mending kalau menurut gue pribadi masih mending gitu sih. Anjing, kalau sama yang baru mah selingkuh tolol. Iya, maksudnya kan dia udah bosen nih sama gua gitu kan, Hmm. terus dia udah ada incaran yang baru nih, masih mending ngomong gitu. Sedih banget sih itu mah, lo diselingkuhin anjing, bukan di ghosting. Tapi kan awalnya di ghosting dulu bego, didiemin dulu selama beberapa minggu. Oh gitu. Iya, Itu selama beberapa minggunya pasti sama yang lain. bisa jadi sih, karena gua nggak tahu. Bilangnya sibuk, taunya Oh, gitu. anjing. Ya Ya kan? makanya maksud gue, kalau misalnya kasusnya kayak lo tuh mending ngomong dari awal. Kalau misalnya gue nggak bisa nih sama lo gitu, perjelas aja guys, nggak apa-apa. Mending kita sakit di awal daripada kita sakit uring-uringan nyari kalian gitu, Rasanya nyari kayak gimana kepastian. gitu kan. Iya kan. Jadi didiemin tuh kayak nggak enak anjir. Iya anjing. Lampu juga yang sering ngegantung, dia capek anjir gantung terus. Jadi orang gitu kan.
Iya anjir, makanya ya guys, buat kalian yang suka ghosting, tolong biasakan ngomong langsung, Jadi jangan tiba-tiba diem, ngilang ngilang. sama yang lain. Taunya beli cilok sama yang lain. Gue nggak tahu, gue nggak tahu, gue nggak tahu. Ya, jadi gitu ya guys, jangan ghosting. Oke guys, jadi mungkin kayak gitu aja obrolan kita tentang dunia ghosting ini gitu ya, tentang hal-hal ghosting. Nah, kalau kalian punya sudut pandang atau cerita tentang apa ya, kelebihan-kelebihan kalian dalam dunia perbucinan, nah itu boleh DM aja di Instagram Smile Room atau Instagram saya Zadik Firza, itu boleh juga.